Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya Saputra, NIM 2201010079, dengan dosen pengampu Bapak Tony Suhendra, ST MCS. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tensor dan TensorFlow dan cara penggunaannya. Nah, perlu diketahui, tensor sendiri merupakan representasi matematis dari sebuah objek multidimensional yang dapat memuat data dalam bentuk array. Singkatnya, tensor merupakan objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar, dan vektor. TensorFlow sendiri di sisi lain merupakan sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk keperluan machine learning dan deep learning. Framework ini sudah memanfaatkan konsep tensor untuk melakukan komputasi numerik yang kompleks dan membangun model neural networks. Jadi perbedaannya adalah tensor adalah representasi data multidimensional, sementara TensorFlow adalah sebuah framework yang menggunakan tensor untuk membangun model dan melakukan komputasi pada data. Nah, apa sih hubungan tensor dan matriks? Tensor adalah konsep matematis yang mencakup berbagai bentuk array multidimensional, termasuk matriks sebagai contoh khusus dengan dua dimensi. Jadi, sementara matriks adalah jenis khusus dari tensor yang memiliki dua dimensi. Tensor sendiri dapat memiliki lebih dari dua dimensi dan mencakup berbagai bentuk data multidimensi. Berikut ini adalah gambaran rank dari tensor sendiri. Jadi yang pertama ada skalar, itu bernilai 0 dimensi dan rank 0 tensor. Selanjutnya ada vektor satu dimensi array dengan rank 1 tensor. Lalu ada matriks 2 dimensi array rank 2 tensor, dan ada tensor selanjutnya dengan n dimensi array rank n tensor. Nah, skalar sendiri merupakan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 0. Dalam matematika perlu untuk mendeskripsikan himpunan nilai termasuk dalam skalar. Notasi menyatakan bahwa nilai skalar huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real, contohnya 2 ataupun 1 seperti pada gambar. Vektor sendiri merupakan susunan urutan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 1 dengan dimensi 1 dimensi. Vektor adalah anggota dari objek yang disebut dengan ruang vektor. Sebuah vektor dapat dianggap sebagai kumpulan keseluruhan dari semua vektor yang mungkin dengan panjang atau dimensi tertentu. Ruang vektor nilai real 3 dimensi dilambangkan dengan gambar berikut. Selanjutnya adalah matriks. Matriks merupakan array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2 dan merupakan bilangan bulat positif. Maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Nah, untuk tensor sendiri merupakan entitas yang lebih umum dari suatu tensor yang merangkum skala vektor dan matriks. Jadi tensor sendiri merupakan gabungan dari matriks, vektor, dan juga skalar. Nah, dapat dilihat seperti gambar sebelumnya yang tadi, gabungan dari skalar, vektor, matriks, dan tensor. Untuk contoh penggunaan tensor pada Google Colab adalah sebagai berikut. Oke, jadi untuk menjalankan sebuah tensor tersebut, kita membutuhkan machine learning yang bernama Google Colab. Saya menggunakan colab.research.google.com. Jadi langsung sign in dengan akun kita. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kalau sebelumnya pernah mengcoding, maka file-file sebelumnya bakal ada, dan ini otomatis akan terhubung melalui Google Drive pada akun kalian. Nah, untuk menjalankannya kita perlu ke menu file ini, lalu new notebook.
Oke, sebelumnya kita akan mencoba connect dulu untuk mengecek berapakah penyimpanan yang akan kita dapatkan pada Google Colab ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa untuk ukuran RAM sendiri yaitu 12,67 GB dan untuk penyimpanan disk internalnya adalah 107,72 GB. Nah, jadi untuk kita seperti memanggil library TensorFlow, kita akan mengetik di sini TensorFlow S sebagai apa? Misalnya di sini dengan kata lain sebagai seperti variabel YT atau Adam atau TF. Nah, jika udah seperti ini, kita coba menjalankan programnya. Nah, kalau udah tercentang hijau seperti ini atau di bawah ada centangnya complete, maka berhasil. Lanjut, kita akan menambahkan kode. Nah, sebelumnya kita akan mengecek versi dari TensorFlow ini sebelumnya, maka kita akan mengetik print tf dengan nama s tadi, tf dot underscore version. Kita bakal ngeprint versi dari TensorFlow nya. Nah, dapat dilihat di sini versi dari TensorFlow-nya adalah 2.15.0. Selanjutnya kita akan mencoba menginput data dengan variabel misalnya nama, lalu dengan s ini lagi tf dot constant memasukkan nama. Ini contohnya adalah string. Lalu misalnya saya ingin memasukkan tipe data integer nim, tf.constant. Kalau terkhusus string kita memerlukan tanda petik, namun kalau untuk integer itu tidak perlu tanda petik. Nah, atau kita mau memasukkan integer dengan array gitu, misalnya absen. Oke, ataupun kuliah di Nah, kita akan mencoba menjalankan program yang ada pada baris ini. Nah, ini berhasil. Nah, kita akan mengecek, pertama kita akan mengecek tipe data pada masing-masing variabel ini, apakah dia string atau integer. Nah, dengan cara type nama dari variabel tersebut, misalnya nama. Oke, karena ini nggak muncul, maka kita akan menggunakan kode satu lagi, itu dengan cara print nama variabelnya nama dot dtype. Lalu kita jalankan. Nah, untuk variabel nama itu bertipe data string. Lalu misalnya kita akan mengecek yang integer, bisa nim ataupun absen. Nah, dapat dilihat di sini tipe data dari nim itu adalah integer atau int. Nah, bagaimana sih kita cara mencetak dari variabelnya agar dapat tercetak gitu kata-katanya? Itu dengan cara mengetik tf.print baru memasukkan nama variabel yang ingin kita cetak, misalkan nama. Maka pas kita jalankan akan tercetak nama. Nah, bagaimana cara mencetak atau menggabungkan kedua variabel string? Nah, kita menggunakan plus,
lalu memasukkan variabel kedua, misalkan kuliah. Nah, otomatis akan tercetak seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan spasi? Itu dengan cara menambahkan tanda petik 2 di tengah. Nah, maka akan tercetak string seperti ini. Lalu bagaimana caranya mencetak nama lalu dengan integer, variabel integer? Maka kita akan menggunakan perintah yang sama, yaitu tfprint, lalu memasukkan nama. Nah, kalau tipe datanya beda, kita harus menggunakan koma bukan tambah, maka nama plus nama koma nim, itu maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa ada petik? Karena di sini yang membedakan bahwa yang menggunakan petik itu adalah string, atau kita akan mencetak array nama. Misalkan di sini saya mau mencetak elemen ketiga, maka hasilnya akan tercetak seperti ini. Oke, sekian video dari saya, Adam Arya Saputra. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.